Informasi selanjutnya pemirsa, di mana perwakilan Rusia di Dewan Keamanan PBB mengklaim bahwa hubungan militer negaranya dengan Korea Utara sama sekali tidak melanggar hukum. Rusia diduga menerima bantuan berupa personel militer dari Korea Utara untuk membantu perangnya di Ukraina. Rusia merespon tuduhan tersebut dengan menyebutnya sebagai kebohongan. Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan PBB mengklaim bahwa hubungan militer negaranya dengan Korea Utara sama sekali tidak melanggar hukum. Rusia diduga menerima bantuan berupa personel militer dari Korea Utara untuk bantu perangnya di Ukraina. Rusia merespon tuduhan tersebut dengan menyebutnya sebagai kebohongan. Seandainya benar terjadi utusan Rusia di Dewan Keamanan PBB, merasa tidak ada yang salah dengan hal itu. Amerika Serikat dan Korea Selatan kompak meminta Korea Utara untuk menarik pasukannya dari Rusia. Aliansi Barat ini menuduh Korea Utara telah mengerahkan sekitar 10.000 tentara untuk berperang melawan Ukraina. Awal pekan ini, Pentagon mengatakan bahwa sejumlah kecil pasukan Korea Utara telah dikerahkan di wilayah Kursk, Rusia, tempat pasukan Ukraina telah melakukan serangan darat sejak Agustus. Amerika Serikat melihat bahwa hadirnya tentara Korea Utara di Rusia berpotensi memperluas atau memperpanjang konflik di Ukraina. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, perwakilan Rusia mengatakan bahwa laporan Amerika Serikat dan Korea Selatan terkait tentara Korea Utara seharusnya tidak perlu dipikirkan karena semuanya adalah kebohongan. Rusia kemudian mengkritik upaya negara-negara Barat yang terus memberikan dukungan ke Ukraina, bahkan dengan bantuan NATO. Sejalan dengan itu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song mengatakan bahwa negaranya dan Rusia berhak mengembangkan hubungan bilateral di semua bidang. Kim justru menyebut Amerika Serikat dan sekutunya sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian internasional. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan coba update bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit pasca pembukaan di sesi pertama jelang libur akhir pekan ini. Di mana indeks harga saham gabungan kembali tertekan cukup dalam pemirsa dengan melemah di 0,61% dan di 0,59%. Dan indeks harga saham gabungan makin tenggelam di level 7.500-an. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 0,64% di 7.526,667. Dibuka flat pada pagi tadi di 7.574,019. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sebenarnya sempat bergerak di zona hijau hanya beberapa saat saja dan menyentuh ke level tertingginya sampai sejauh ini di perdagangan hari ini, tepatnya di 7.583,688. Sementara level terendah di 7.521,637 dan tampaknya ini juga merupakan salah satu level intraday terendah paling tidak dalam perdagangan sepekan terakhir. Dan kita lihat deretan saham-saham yang menjadi gainers pemirsa, ada Wifi atau Solusi Sinerga Digital TBK yang melambung 3%, kemudian Topindo Solusi Komunikasi TBK 1,46%, Suri Maja Agung Latexindo ini melambung 2%, Saratoga Investama Sedaya naik 2%, kemudian ada beberapa saham lain. Dan losersnya pemirsa adalah MDKA atau Merdeka Copper Gold yang turun lebih dari 1%, Bukit Asam juga turun 1,35%, AMMN atau Aman Mineral turun 1,36%, United Tractor juga turun, Energi Mega Persada pemirsa, dan beberapa saham lainnya yang juga masuk dalam kategori losers based on value. Rata-rata saham-saham berbasis komoditas dan energi gitu ya. Dan yang cukup menarik diperhatikan adalah dari perbankan Big Cap BBRI yang sebelumnya menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan, hari ini kembali berbalik arah dan kembali diperdagangkan di level 4.700-an. Menjadi salah satu penyumbang mengapa IHSG hingga saat ini juga masih melemah meskipun di awal November begitu ya. Dan pemirsa, sudah 60 menit sudah akan menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap memperbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program Free Session Closing yang akan tayang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sombodatu. Dan saya David San Oval. Terima kasih dan sampai jumpa.